Sekarang kita masuk ke tahap pengerjaan halaman form edit. Di sini kita akan menambahkan root baru di file roots.web.php ini. Kita akan menambahkan dua buah root di sini. Yang pertama, pet edit tanpa kodenya. Kita akan alihkan ke halaman index atau homepage. Jadi kalau misalkan tidak ada kode formnya, kita akan alihkan ke halaman awal. Karena untuk mengakses halaman edit form memerlukan kode form yang diinputkan di halaman login tadi. Selanjutnya di sini kita tambahkan root get ini /edit, kemudian kita berikan parameter kode. Kita akan arahkan ke fungsi baru di bookbar controller bernama edit seperti ini. Kita save dulu, kemudian buka file bookbar controllernya, kemudian di paling bawah kita buat fungsi baru bernama edit, public function edit. Untuk nama fungsinya itu disesuaikan dengan routing yang ada di sini. Oke, kemudian kita akan set dua parameter, yaitu request seperti yang di atas ini, kemudian variabelnya request. Kemudian kita berikan parameter kedua, yaitu code, karena kan tadi routingnya kita menambahkan parameter di sini ya. Nah, si parameter atau argumen di sini tuh akan dikirimkan ke fungsi edit di bookbar controller. Jadi nanti kita akan mendapatkan kode form dari linknya. Selanjutnya kita akan mengecek ke database terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kode formnya itu ada di dalam database atau tidak. Jika data tidak ditemukan, akan dialihkan ke homepage. Tetapi jika datanya ada di database, akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Kodenya itu dengan cara kita berikan variabel penampungnya, kemudian kita akses si modelsnya seperti di halaman login yang ini. Kita cari berdasarkan kode where kode. Kemudian selanjutnya kita bandingkan menggunakan variabel kode di sini. Lalu kita ambil file paling pertamanya, first. Nah, first di sini tuh akan mengambil array yang pertama, jadi hasil dari variabel ini tuh bernilainya itu objek bukan array. Jadi kalau misalkan objek antara ada isinya atau null. Jadi kita bisa menggunakan fungsi invitation seperti ini. Sama dengan yang ada di fungsi login yang di sini. Oke. Kalau misalkan dia null datanya, maka akan dialihkan ke halaman homepage atau bisa dikatakan menggunakan kode seperti ini. Jadi dialihkan ke slash aja. Otomatis akan masuk ke halaman homepage. Selanjutnya, kita akan melakukan tahap pengecekan PIN yang dikirim oleh user. Kita akan cocokkan dengan yang di database. Caranya agar gampangnya kita copy paste saja yang ada di fungsi login. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk variabelnya kita ganti menggunakan variabel request. Ini kita hapus dulu. Kemudian selanjutnya kita pakai fungsi query.
Karena nanti kalau kalian ingat di fungsi login ini struktur linknya itu seperti ini. Secara lengkapnya itu akan slash edit, terus kode formnya misalkan ABC123, kemudian ada tanda tanya pin sama dengan contohnya pinnya misalkan 11111. Nah, untuk mengakses yang setelah tanda tanya itu kita akan menggunakan fungsi query karena data yang dikirimkan di link setelah tanda tanya itu namanya query parameter. Nah, untuk mengakses query parameter ini bisa menggunakan fungsi dari query. Jadi kita ambil requestnya, kemudian kita pakai fungsi query. Nah, namanya apa? Namanya pin. Maka di sini di set pin juga. Sekiranya contoh namanya itu bukan pin tapi pin contoh, maka di sini juga akan menggunakan pin contoh. Jadi disesuaikan dengan nama dari linknya. Karena kan di sini kita setnya pin sama dengan ya, otomatis datanya itu nanti seperti ini. Jadi kita perlu mengambilnya pin ini menggunakan fungsi query, kemudian kita bandingkan dengan data yang ada di database. Karena kan ini hasil penampung dari pengecekan di database ya. Kalau misalkan datanya null akan masuk ke sini. Kalau misalkan datanya ada di database akan melanjutkan ke fungsi ini. Sama seperti di halaman login yang bagian ini. Kemudian kita akan ganti yang bagian ini. Kita redirect juga ke homepage. Kalau misalkan pinnya tidak valid gitu ya. Kalau misalkan pinnya valid, kita akan alihkan ke halaman edit formnya. Kita ketikkan return view, kemudian diisi edit, nanti kita buat filenya, kemudian kita kirimkan menggunakan skema key value di sini. Data invitation. Jadi nanti di file edit.blade.php-nya akan bisa mengakses variabel invitation ini menggunakan key data. Dan jangan lupa kita akan set unhash pinnya. Jadi nanti di edit formnya itu pinnya itu akan berbentuk angka yang bukan di hash. Jadi kita set di sini invitation, kemudian pin sama dengan request query pin. Seperti ini. Jadi nanti pinnya itu akan menggunakan pin yang ada di link. Tidak menggunakan yang ada di database. Karena kalau kalian ingat data pin yang ada di database itu sudah di hash ya. Seperti ini saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi ini pin yang ada di database. Sedangkan kita maunya ketika masuk ke edit form, pinnya itu angka bukan teks yang seperti ini. Jadi kita akan setnya itu menggunakan pin yang ada di link. Seperti itu. Kita save dulu untuk file di sini. Selanjutnya kita akan membuat file baru bernama edit.blade.php. Nah, sebenarnya untuk edit.blade.php itu sama seperti form blade.php. Saya coba tes dulu, tes file edit untuk mengecek apakah kode routing dan controllernya telah sesuai. Saya coba login dulu di sini. Kemudian saya akan menggunakan kode form yang ini dengan pinnya 123456. Saya coba cek
Nah, sudah masuk ke halaman edit.blade.php-nya. Semisal saya mengganti gitu ya secara langsung, misalkan pinnya seperti ini, otomatis akan dialihkan ke halaman homepage. Jadi itu fungsi dari pengecekan yang telah kita siapkan di fungsi edit ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kode-kode di file edit.blade.php ini. Sebetulnya untuk langkah mudahnya kita akan copy paste data atau kode yang ada di form.blade.php ini, kita copy, kemudian kita paste di file ini, kemudian kita save. Jika sudah, kita akan coba jalankan ulang. Kita refresh. Nah, maka datanya seperti ini tampilannya. Ini belum muncul data-datanya karena kan belum kita edit ya data atau kode di edit.blade.php ini. Selanjutnya kita akan mengedit satu persatu komponen yang ada di halaman ini. Yang pertama, kita akan mengganti kode yang ada dalam di dalam kode form ini. Karena kan untuk edit data itu berbeda dengan membuat data baru. Untuk edit data kita akan menggunakan HTTP metodenya itu put. Nah, ternyata untuk metode put ini tuh nggak bisa di set di sini. Jadi mau tidak mau untuk menggunakan metode put di Laravel itu kita akan menambahkan satu metode di sini. Nah, jadi ini cara untuk menggunakan metode put karena memang secara dokumentasi ofisialnya untuk menggunakan metode put tuh seperti itu. Put. Nah, yang bagian ini bisa seperti ini atau simpelnya itu tinggal menambahkan metode put seperti ini. Oke, untuk yang bagian ini tetap teksnya itu menggunakan metode post, tetapi ada tambahan di sini menggunakan metode put. Karena itu memang secara HTML-nya tidak bisa menggunakan metode selain post gitu untuk tag form ini. Jadi kita edit atau modifikasi menggunakan kode Laravel di sini. Kita save. Kemudian selanjutnya itu kita akan menambahkan di bawahnya ini satu input baru bertipe hidden. Karena di sini kita akan menambahkan atau menyematkan kode formnya. Jadi agar nanti di controllernya itu ada kode form yang bisa kita akses. Di sini kita set value-nya itu menggunakan variabel data. Kemudian kita ambil menggunakan objek kode ini. Ini identifier name-nya, ini value-nya. Nah, data ini yang sebelumnya kita set di bookbar controller. Kan di sini kita kirim variabel data yang isinya tuh variabel invitation. Jadi di file edit ini kita bisa mengakses menggunakan variabel data yang isinya itu sebetulnya model atau objek dari database. Jadi kita bisa mengakses data dari database. Kemudian kita save dulu. Selanjutnya
di bagian ini kita ganti menjadi edit form data bookbar. Kemudian untuk teksnya ini kita ganti menjadi buat form baru. Yang ini kita hapus dan kita alihkan ke routing yang form. Berarti kalau kita lihat di sini yang slash form. Kita save dulu, kita coba cek di sini. Nah, jadi nanti tampilan judulnya dan linknya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba cek ke bawah. Untuk yang bagian ini tetap seperti ini saja, karena itu untuk menampilkan pesan error. Selanjutnya untuk yang bagian ini kita ganti teksnya menjadi invitation sudah berhasil diperbarui. Kemudian silahkan akses link di bawah untuk melihat undangan. Untuk linknya tetap sama. Kita cek dulu sudah sesuai. Kemudian ini juga kita panggil session forget datanya, karena tampilan pesan ini hanya akan muncul sekali saja ketika sudah disubmit datanya. Kemudian di bagian ini kita coba cek dulu satu persatu di bagian komponen pilih template-nya. Kita cek yang bagian input name template versionnya, value-nya itu kita ganti menjadi seperti ini, menggunakan fungsi alt sama seperti di halaman form. Jadi di halaman edit itu menggunakan fungsi alt juga. Kita set template version, kemudian kita perbandingkan dengan variabel data template version. Kita coba save, kemudian kita coba cek ke bawahnya lagi. Di bagian sini kita cek dulu bagian template ini. Nah, kita ganti di bagian yang ini, si kelasnya kita hapus dulu, kita set di bawahnya. Kita akan menggunakan kelas kondisional. Di sini kita akan setnya itu menjadi pakai array. Jadi kelas, kemudian array. Kita akan set absolute, kemudian top 5 dan right to 5. Ini sama seperti yang sebelumnya, yang ini, tetapi ada tambahan di mana nanti si kelas hidden-nya itu ada pengecekan. Saya coba contohkan dulu di sini hidden. Kemudian kita cek ke
data template version. Kita ceknya itu seperti ini, template 01. Nah, kita cek dulu template 1, oke. Kemudian kita samakan untuk template yang kedua dan ketiga. Jadi kelasnya itu kita hapus yang SVG ini, kita tambahkan di bawahnya seperti ini. Kita ganti ini template 02, dan selanjutnya yang template ketiga kita hapus, kita tambahkan di bawahnya. Saya akan coba demonstrasikan dulu terkait kode yang bagian ini. Saya coba save dulu, saya coba cek apakah berhasil atau tidak. Saya coba ganti nilai template-nya menjadi template 03 di sini. Saya coba refresh, saya coba cek. Nah, sudah otomatis si icon checklistnya itu yang terpilih sesuai dengan yang ada di database. Saya akan coba jelaskan terkait si penambahan kelas ini. Jadi untuk kelas yang absolute top 5 dan Rakel 5 itu sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan gitu ya. Yang ada perubahan itu yang kelas hidden. Nah, hidden di sini itu kan untuk menyembunyikan atau menghilangkan komponen, jadi tidak di render ya. Nah, untuk penambahan kelas hidden ini tuh kita akan mengecek ke template version yang ada di database. Apakah nilainya bukan template 01? Kalau misalkan bukan, berarti otomatis akan bernilai true kan di sini. Maka ini akan ditampilkan kelas hidden yang akhirnya si iconnya itu tidak tampil. Contoh, tadi kan saya ganti menjadi template 03 ya untuk kode form yang hppgnj ini. Nah, yang hppgnj ini yang berarti di sini template 03 kan isinya. Nah, template 03 ini apakah sama dengan template 01? Tidak kan? Berarti ini akan bernilai true karena kita akan mengecek apakah si template ini tidak sama dengan template 01. Berarti kan benar, maka bernilai true akan menambahkan hidden. Kemudian yang di template kedua kita cek juga di sini apakah template 03 berbeda dengan template 02. Berbeda kan, berarti ini akan bernilai true, maka ini akan ditambahkan ke yang template kedua si kelas hiddennya. Nah, kemudian yang ketiga, yang template ketiga ini kita cek apakah template 03 ini berbeda dengan template 03. Salah kan, karena template 03 sama dengan template 03, berarti ini false. Maka dari itu tidak akan menambahkan kelas hidden di komponen ketiga, yang akhirnya itu si iconnya muncul di template bagian ketiga. Seperti itu. Semisal saya coba ganti si database-nya itu menjadi template kedua. Kita ganti di sini. Saya coba refresh. Maka yang muncul di icon kedua. Seperti itu. Untuk kode logiknya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian form input judul. Judul di sini kita akan edit di bagian value-nya. Value di sini kan tidak ada parameter kedua. Nah, parameter kedua itu default value-nya. Kita akan set di sini menggunakan default value yang ada di database. Seperti ini. Jadi, kalau ada data sebelumnya yang semisal error submit form akan memakai data tersebut, tetapi jika tidak ada akan memakai data yang ada di database.
Saya coba save di sini, saya coba refresh, maka akan muncul sesuai yang ada di database yang tes pertama ini. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan ke yang bagian description. Kita berikan koma, kita berikan argumen di sini data description. Kita coba cek, maka hasilnya sudah muncul datanya, deskripsi, sama seperti yang ada di database. Kemudian sama untuk yang tanggal acara juga, kita edit yang bagian ini, kita ganti menjadi data date. Saya coba save di sini, kemudian refresh, maka datanya sudah sesuai dengan yang ada di database juga. Berikutnya untuk yang waktu acara, kita tambahkan argumen keduanya menggunakan data time. Kita coba save, kemudian kita coba cek, sudah berubah juga. Selanjutnya yang zona waktu, kita coba cek di sini, kita tambahkan data time zone. Kita save dulu, kita coba cek. Saya coba ubah dulu yang asalnya WIB menjadi WITA, jadi harusnya waktu Indonesia tengah. Saya coba refresh, apakah sudah berubah? Ternyata belum. Data time zone, saya coba cek dulu di sini waktu Indonesia tengah. Waktu Indonesia Barat Timur. Saya coba cek dulu di bagian ini apakah ada kesalahan. Data time zone, oke. Yang ini Twita HGG. Untuk bagian ini nanti saya coba cari tahu dulu. Kita akan lanjutkan ke yang tempat acara. Di sini kita tambahkan argumen kedua, data place. Kita save, maka akan muncul datanya. Selanjutnya yang bagian alamat acara. Kita tambahkan data address di sini. Kita coba save, maka akan muncul juga. Selanjutnya untuk yang titik lokasi, kita tambahkan juga di sini data Google Map link. Kita save. Nah, datanya sudah muncul juga. Untuk markernya memang tidak saya tampilkan karena cukup rumit juga untuk kodenya, jadi saya akan menampilkan secara teksnya saja. Selanjutnya untuk yang kontak person, kita tambahkan data PIC name. Kita save, lalu kita cek di sini sudah muncul juga. Kemudian untuk nomor kontak personnya kita tambahkan di sini PIC phone number. Kita save, maka datanya sudah muncul. Selanjutnya untuk yang bagian PIN, kita tambahkan juga di sini PIN. Kita save, maka datanya sudah muncul juga. Lalu untuk yang link undangan, kita tambahkan data invitation link. Kita save, maka muncul di sini. Nah, kita samakan juga di bagian si web name-nya.
Yang bagian web name ini kita akan ganti di sininya itu nanti di bagian tahap integrasi JavaScript-nya. Jadi itu kemudian kita ganti yang bagian text buttonnya menjadi perbarui data dan lihat website. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Untuk yang ini nanti akan kita update di tahap integrasi JavaScript. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam pengerjaan tampilan halaman edit form ini. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa tanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Nanti saya coba bantu jawab di sana. Terima kasih dan semoga bermanfaat.